Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu berkah akhir tahun. 1,3 juta tenaga honorer diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP P3K dengan memenuhi 4 poin persyaratan berikut ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K tahun 2024 untuk gelombang kedua resmi dibuka pada tanggal 17 November 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Pelamar kategori PPG guru dan tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Pendaftaran P3K gelombang kedua secara online melalui laman resmi https://scsn.bkn.go.id. Sebelumnya, pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama telah dibuka pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024. Sedangkan seleksi administrasi sudah diumumkan tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2024. Seperti contohnya, P3K Kemenak telah mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 71.733 pelamar. Nantinya, pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K tahun 2024 gelombang 1 berhak mengikuti seleksi kompetensi yang digelar tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Seperti instruksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, sebanyak 1.031.554 kuota formasi P3K 2024 yang disiapkan untuk tenaga honorer baik guru, kesehatan maupun teknis. Nantinya tenaga honorer yang memenuhi persyaratan maka akan diangkat menjadi P3K dan menerima NIP ASN sesuai aturan yang berlaku. Lalu, apa saja persyaratan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, persyaratan tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024 sebagai berikut. 1. Harus mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Kuota pengangkatan P3K tahun 2024 hanya untuk tenaga honorer yang melamar seleksi P3K dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
misalnya batas usia, pengalaman kerja, dan sebagainya. Usia pelamar P3K tahun 2024 adalah minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Pengalaman kerja untuk pelamar P3K 2024 meliputi: untuk jabatan pelaksana minimal 2 tahun pengalaman kerja. Untuk jabatan fungsional jenjang pemula hingga ahli pertama minimal 2 tahun pengalaman kerja. Untuk jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli minimal 2 tahun pengalaman. Untuk dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 minimal 5 tahun pengalaman untuk jenjang lektor. Kemudian yang kedua yaitu pelamar harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Kemenpan RB terkait larangan pelamar P3K 2024, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernah dipidana penjara minimal 2 tahun. Kemudian terlibat politik praktis dan menjadi anggota dan aktif di partai politik. Kemudian pernah diberhentikan atau permintaan sendiri dari pekerjaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K 2024 dengan memenuhi kriteria kelulusan, yaitu masuk dalam peringkat terbaik. Jika gagal lulus seleksi kompetensi, maka tenaga honorer yang memenuhi syarat tetap akan dipertimbangkan menjadi tenaga P3K paruh waktu. Selanjutnya, yang keempat yaitu kelulusan P3K juga dipengaruhi oleh prioritas tenaga honorer yang melamar sebagai berikut. Untuk formasi guru, urutan prioritas kelulusan pelamar mulai dari guru XTHK 2, kemudian guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Untuk formasi kesehatan, urutan prioritas lulusan atau kelulusan pelamar mulai dari XTHK 2, pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan terdata dalam database BKN, dan tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di BKN tetapi aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir. Selanjutnya untuk formasi bidan, urutan kelulusan pelamar mulai dari pelamar D4 bidang pendidik, honorer XTHK 2, honorer terdata di BKN, dan tenaga non-ASN tidak terdaftar di BKN tetapi bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir. Kemudian pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Untuk tenaga teknis, urutan prioritas kelulusan pelamar mulai dari honorer XTHK 2 non-ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah, dan non-ASN tidak terdaftar di BKN tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Contohnya, simulasi penentuan kelulusannya adalah pelamar prioritas tahun 2022 nilai 350 bertemu THK 2 dengan nilai 400, maka yang lulus pelamar prioritas. Walaupun nilai THK 2 lebih besar daripada nilai pelamar prioritas tahun 2021,
Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.